Kata light selalu identik dengan sesuatu yang lebih rendah daripada versi regulernya. Jangankan buat orang lain, saya pun akan menganggap versi light itu bukan buat saya. Karena di mata saya, versi light itu ya pasti kurang. Intinya sih stigmanya udah kebentuk kayak gitu ya. Tapi HP yang satu ini agak lain. Saya bilang agak lain karena memang penuh dengan kontradiksi. Katanya light, tapi ternyata bingung lah saya tuh. Misalnya baterai. HP ini punya baterai dengan ukuran yang gede banget, 6500 mAh. Ini di mana lightnya coba? Saya coba pakai HP ini sekitar 1 minggu ya. Dan sumpah baterainya itu awet banget. Bahkan saya coba tes pakai aplikasi benchmark. HP ini bisa bertahan sampai 21 jam lebih. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan kata light. Dia juga bisa di-charge dengan sangat cepat. Dalam paket penjualan ada kepala charger berukuran 90 watt flash charge yang bisa ngisi baterai dari 5 sampai 100% dalam waktu 35 menit dan terisi penuh dalam waktu 1 jam 6 menit aja. Bisa bayangin nggak betapa cepatnya ngisi baterai berukuran 6500 mAh yang penuh dalam waktu 1 jam. Ini epic sih. Bahkan HP ini punya bypass charging loh. Kalau kalian mau pakai HP ini sambil main game. Jadi, daya charger akan dipakai langsung tanpa harus masuk ke baterainya dulu. Biar apa? Iya, betul. Biar umur si baterai jadi lebih lama. Dan kayaknya ini pertama kalinya saya merasa nyaman dengan HP berembel-embel light. By the way, yang bikin nyaman itu nggak cuma soal baterainya ya, karena banyak banget hal yang bikin saya bisa pakai HP ini tanpa keluhan. Contoh lain adalah performanya. HP ini pakai SoC baru, yaitu Dimensity 7360 Turbo. Kata di belakang seri SoC biasanya adalah penanda bahwa SoC tersebut dapat sentuhan kustomisasi dari brand. For your information atau FYI, seri 7000 dari Dimensity ini adalah seri SoC hemat daya ya. Tapi punya performa yang ngebut, termasuk SoC ini. Selama pakai HP ini, saya sama sekali nggak nemu masalah yang bisa dikeluhkan. Sejauh ini performanya smooth, ngebut, lancar, entah itu dipakai buat main media sosial, atau bahkan buat main game. Secara angka, SoC ini ngebut. Untuk Antutu, dia dapat skor 890 ribuan, untuk Geekbench performa single core-nya ada di 1032, dan performa multicore-nya ada di 2964. Sistem pendinginan di HP ini juga menurut saya bekerja dengan cukup optimal, dalam penggunaan intensif, nggak berasa ada panas yang ganggu. Bahkan performanya nggak menunjukkan gejala throttling ya. Terbukti dari aplikasi 3D Bench, stability-nya perkasa di 99,5%. Anjay, perkasa. Kenapa gue pakai di situ ya? Buat main game juga lancar-lancar aja. Saya coba main Delta Force di sini ya, nggak nemu ada kendala apapun. FPS bisa kita set ke ultimate, tapi grafis turun ke smooth. Kita bisa aja paksa grafis ke settingan HD, tapi FPS-nya turun ke low. Kalau saya pribadi prefer FPS tinggi ya, dan grafis biasa aja gitu, karena kerasa nyaman waktu dipakai buat push rank. Selanjutnya saya akan coba main Free Fire. Game tertembakkan sejuta umat ini juga jelas sangat lancar dimainkan di HP ini ya. Grafisnya bisa saya mentokin rata kanan dan gamenya jalan sangat lancar tanpa ada kendala. Pokoknya saya tiba-tiba jago lah kalau main game ini. Main Mobile Legends di HP ini juga lancar. Settingan grafisnya bahkan bisa kita set mentok rata kanan. Pas main juga kerasa smooth. Kagak kerasa gejala frame drop walaupun sedikit aja gitu, nggak ada gitu. Bahkan di map yang lagi crowded pas lagi gebuk-gebukan gitu. Terus untuk main game laknat 36GB juga. Terus untuk main game laknat 36GB apakah lancar juga? Sebenarnya lancar sih. Saya coba settingan ke highest, masih jalan smooth, motion blur-nya juga kerasa banget. Masalahnya ini game memang berat banget, buset, udah gede banget, berat banget lagi. Movementnya itu jadi berasa kayak delay gitu, kayak nggak real time gitu. Alhasil nggak nyaman waktu kita mainin. Nah, buat nyaman, mau nggak mau saya harus set ke settingan lowest, biar game berat ini bisa berjalan dengan lancar. RAM di HP ini berukuran 8GB dan bisa di-extend sampai 16GB pakai virtual RAM. Ukuran segini udah gede banget menurut saya. Saya coba buka 3 game sekaligus, saya coba pindah-pindah. Nggak ada satupun game yang ke-close. Artinya, RAM-nya udah cukup lega buat multitasking. Walaupun aplikasi yang dijalanin itu berat-berat banget dan boros RAM banget. Storage di HP ini berukuran 256GB berjenis UFS 3.1. Kecepatan bacanya ada di 840MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 530MB per second. Kenapa kecepatan baca tulis pada smartphone itu penting? Karena
Ini berpengaruh terhadap seberapa cepat sistem berjalan. Entah itu waktu yang dibutuhkan buat booting, waktu yang dibutuhkan buat ngambil foto, sampai waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi di awal. Semakin cepat kecepatan baca tulisnya, semakin cepat juga semua proses yang saya bilang tadi. Saya hampir lupa bahas soal desain ya. Desain di HP ini jadi salah satu bagian yang paling menarik menurut saya karena terlihat lebih cantik dan minimalis dibandingkan seri-seri light sebelumnya. Mulai dari garis desainnya, pemilihan warnanya yang terlihat manis, lucu deh. Sampai modul kameranya yang sangat low profile dengan hanya 2 buah modul, 1-2 tuh sangat-sangat low profile sekali. Saya suka. Karena menurut saya membuat HP cantik itu nggak melulu harus nambahin berbagai macam ornamen yang berlebihan, yang malah bikin HP terlihat kelihatan lebih norak gitu. Justru desain minimalis seperti ini bikin HP ini terasa lebih mewah dan lebih pede buat dipamerin ke orang lain. Tapi pamer itu dosa ya guys. Jadi janganlah. Astagfirullah. Untuk warna ada 3 pilihan warna yaitu Vibing Blue, Vibing Pink, dan Vibing Black. Yang ini saya punya itu warna Vibing Blue. By the way, HP ini tebalnya cuma 7,59 mm. Sebuah angka yang sedikit nggak masuk akal. Mengingat ukuran baterainya ini gede banget yaitu 6500 mAh. Hal ini sangat memungkinkan terjadi karena Vivo pakai teknologi Blue Volt milik mereka yang memungkinkan si baterai mempunyai kapasitas yang besar dengan ukuran baterai secara fisik lebih kecil atau lebih tipis. Saya tuh agak bingung sebenarnya soal baterai di HP ini ya, karena dari satu sumber dikatakan bahwa baterai ini masih menggunakan baterai berjenis lithium ion. Sementara di sumber lain menyebutkan bahwa baterai di HP ini sudah menggunakan silikon karbon, yang mana saya pribadi lebih percaya kalau baterai ini menggunakan silikon karbon. Karena jika menggunakan lithium ion, harusnya ukuran 6500 mAh bikin HP ini kerasa lebih berat dan lebih tebal. Sementara HP ini nggak kayak gitu. Untuk layar dia berukuran 6,7 inch beresolusi 1080p. Layarnya sendiri berjenis AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Secara kasat mata, menurut saya layarnya oke, cukup terang dalam kondisi terik sekalipun. Responsivitasnya juga bagus, tidak terasa adanya delay atau latensi mengganggu. Hanya saja, saya tidak menemukan jenis kaca apa yang digunakan di layar HP ini. Untuk durability, ternyata HP ini juga nggak cukup pas untuk disebut light ya. Karena dia punya sertifikasi IP65, tahan terhadap percikan air dan debu, dan MIL STD 810H atau military grade, dimana untuk dapat sertifikasi ini, HP ini harus lulus uji durability. Mulai dari dibanting, ditaruh di suhu ekstrim, dan lain-lain. Terakhir kita bahas soal kamera ya. Saya suka sama HP ini karena punya setup kamera yang minimalis. Kalau kalian lihat di bagian belakangnya, terlihat cuman ada 2 kamera, yaitu kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel. Saya merasa 2 kamera ini sudah sangat fungsional, tidak perlu lagi tambahan kamera-kamera tambahan kayak kamera depth, kamera makro, kamera black and white atau apapun itulah. Kamera depannya sendiri juga udah gede banget yaitu 32 megapiksel. Untuk kamera utamanya surprisingly saya suka karena ternyata kamera utama di HP ini punya kemampuan menangkap foto yang bagus. Saya lihat beberapa foto yang saya ambil dalam kondisi terang cukup vibrant ya, terutama beberapa warna seperti warna hijau, merah, dan kuning. Warnanya terlihat cukup hidup dengan detail yang menurut saya cukup kaya ya. Saya ngerasa processing pada foto ini juga tidak berlebihan, terasa pas dan tidak terlalu over processing ya, tidak terlalu over sharpening juga. Untuk dynamic range-nya sejauh ini menurut saya lumayan oke. Beberapa foto yang saya tangkap terlihat bisa meng-highlight bagian-bagian yang gelap dengan cukup baik, walaupun menurut saya agak sedikit kurang maksimal, terutama untuk beberapa bagian-bagian yang kecil atau sempit gitu. Contohnya foto di terowongan LRT ini, di mana dia tidak bisa meng-highlight bagian luar yang cahayanya banyak, tapi ini tidak cukup mengganggu. Dan menurut saya secara overall ini masih terlihat oke ya. Untuk foto ultrawide-nya sendiri, saya nggak bisa berkomentar banyak, mengingat memang resolusinya hanya 8 megapiksel. Tapi menurut saya, foto ultrawide-nya udah cukup oke loh. Setidaknya untuk tone warnanya tidak terlihat jauh berbeda dibandingkan kamera utamanya. Seperti yang kalian lihat sekarang, biru langitnya tidak bergeser terlalu jauh. Yang jadi concern atau masalah utama dari lensa ultrawide-nya adalah detailnya. Dimana kalau saya lihat, detailnya terasa agak kurang ya, terutama saat kita zoom si foto. Akan terlihat sekali bahwa detailnya sangat kurang. Dan sebatas 8 megapiksel aja gitu. Dan ini saya nggak bisa komplain sih. Foto-foto low light-nya juga menurut saya lumayan oke. Sekali lagi hanya ada di level oke aja ya, tidak terlalu bagus dan saya nggak bisa mengkategorikannya sebagai foto yang buruk. Karena processingnya cukup berhasil menghilangkan noise-noise yang mengganggu. Tapi justru ada beberapa fitur yang dapat perhatian lebih dari saya. Salah satunya adalah fitur food mode atau mode makanan. Jadi mode ini tuh bisa kita pakai buat ngambil foto makanan, dimana mode ini normalnya hanya ada di HP-HP flagshipnya Vivo. Dan mengambil foto makanan menggunakan mode ini memang terlihat menyenangkan. Karena makanannya terlihat lebih warm, lebih menggiurkan lah pokoknya.
foto makanan tuh jadi kayak lebih enak dilihat lah. Nggak cuma fitur dari food mode aja, ada beberapa fitur yang melibatkan AI juga ternyata sangat nyaman digunakan di HP ini. Mulai dari AI Eraser 3.0 yang tentunya sesuai namanya bisa bantu kita buat ngilangin beberapa objek yang nggak kita inginkan dalam foto. Terus ada juga fitur yang awalnya muncul di flagship, yaitu AI for Season Portrait. Dimana dengan fitur ini kita bisa mengubah sebuah foto menjadi foto pemandangan 4 musim. Mulai dari musim semi, musim gugur, musim salju, sampai musim panas. Pokoknya bisa bikin foto kalian terlihat lagi kayak ada di luar negeri lah gitu. Contohnya, foto kubah masjid ini. Dan terakhir, fitur dari kameranya yang sangat saya highlight adalah fitur Film Camera Mode. Dimana dengan fitur ini kita tuh bisa ngambil foto-foto bergaya retro tahun 2000-an gitu. Dan cara aktifinnya itu gampang. Di tampilan utama kamera, kita tinggal swipe ke atas aja sampai nanti muncul tampilan UI dari kameranya yang bergaya retro. Di mode ini ada beberapa pilihan seperti pilihan filter, pilihan frame, sampai pilihan warna. Dan hasil foto-fotonya sangat lucu menurut saya. Sangat instagramable sekali lah kalau kalian pingin pamerin ke media sosial. Nah, terakhir untuk kualitas kamera depannya, sebenarnya nggak banyak yang bisa saya ceritakan soal kamera depan di HP ini ya. Mengingat soal foto selfie, jam terbang Vivo ini udah sangat tinggi ya. Resolusi 32 megapiksel di kamera ini juga bisa nangkap detail yang sangat bagus menurut saya. Di sini kelihatan banget detail dari muka saya, pari-pari kulit saya, sampai rambut saya pun terlihat begitu detail ditangkap ya. Sedangkan untuk mode portraitnya saya merasa udah cukup oke. Intinya untuk urusan selfie, saya selalu kasih 2 jempol buat Vivo. Nggak pernah salah mereka. Ya, kesimpulannya, intinya HP ini benar-benar bikin kaget menurut saya. Kirain Light tuh gitu-gitu aja, performa pas-pasan. Ternyata saya salah. Bayangin, baterainya 6500 mAh yang awetnya kebangetan. Ngecasnya cuma bentar, udah penuh karena ada 90 watt flash charge. Main game atau multitasking juga dia lancar karena pakai Dimensity 7360 Turbo yang ngebut. Desainnya cakep, minimalis tapi berkelas. Udah gitu, HP ini tahan banting juga. Ada sertifikasi IP65 buat tahan air dan debu plus standar militer MIL SD810H buat tahan banting. Kameranya juga oke banget, hasilnya jernih apalagi dibantu sama fitur-fitur AI yang menurut saya cukup menarik. Singkat cerita, intinya Vivo V60 Lite ini kayak agak lain gitu loh, tapi in a positive way. Dia berhasil ngasih experience yang biasanya cuma ada di HP-HP dengan harga yang lebih mahal. Jadi buat kalian yang nyari HP Lite tapi bisa ngasih sensasi pakai flagship, anjay sensasi. Saya dengan mudah bisa merekomendasikan HP ini untuk kalian beli. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Silahkan dibeli kalau ada uangnya. Muka saya bersihan ya. Habis dari kemarin dikatain dekil mulu, sekarang saya pakai bedak. Udah gitu bedak bayi lagi. Biar muka saya mulus kayak pantat bayi gitu. Gimana? Atau sama aja?